Oke, selamat malam. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan tentang sebuah pepatah dalam bahasa Jepang, yaitu Nanakorobi Hachi Oki. Nanakorobi Hachi Oki. Nah, jadi Nanakorobi Hachi Oki ini adalah kun yomi atau cara membaca dengan menggunakan kun ya. Nah, akan tetapi Nanakorobi Hachioki ini itu juga memiliki onyomi, yaitu Shichiten Hakki. Shichiten Hakki. Nah, saya akan coba langsung masuk ke share screen ya. Nah, kita bisa melihat Shichiten Hakki ini ada ditulis di sini. Mungkin bagi Anda yang belum begitu menguasai kanji, saya akan tuliskan alfabetnya ya. Jadi ini Shichiten Ten Hakki ya. Shichiten Hakki. Oke, jadi Shichiten Hakki. Ini sudah saya urutkan, jadi kira-kira seperti ini Hakki. Ya, Shichiten Hakki. Nah, Shichi ini artinya 7, ten ini artinya jatuh atau berputar. Nah, hachi ya, hachi ini artinya 8 ya. Nah, cuman ketika kita gabungkan kata suara hachi dengan konsonan, maka chi ini akan tertarik oleh konsonan tersebut sehingga menjadi haki ya. Nah, jadi karena bunyinya kanji ini adalah ki, jadi shichiten haki. Nah, ini adalah ini adalah onyomi, sedangkan kunyominya adalah Nanakorobi hachi oki. Sorry, ini agak ke bawah karena terlalu besar. Nah, kita akan lihat Nanakorobi Hachioki. Ya. Nah, jadi kita lihat yang di atas adalah onyomi, yang di bawahnya adalah kunyomi. Jadi Shichiten Hakki, Nanakorobi Hachioki. Nah, menariknya adalah ya saya sebagai seorang entrepreneur itu tidak selamanya menghadapi sesuatu yang nyaman-nyaman saja ya, karena memang resiko sebagai seorang entrepreneur itu adalah kita tidak digaji, sehingga kita harus istilahnya selalu berpikir apa yang istilahnya bisnis apa yang selalu kita bisa kerjakan ya, sehingga tidak ada jaminan apapun itu. Nah, disinilah makanya semangat Shichiten Hakki ini ya. Jadi sangat diperlukan, yaitu artinya 7 kali kita jatuh, ya kita harus bangkit lagi. Nah, cuman anehnya ini sebenarnya aneh ya. Kalau misalnya kita hitung ya, jadi kalau misalnya kita hitung dari jatuh dulu bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kenapa nggak Nanakorobi, Nanaoki begitu ya. Nah, kalau kita mulai dari jatuh bangun, sehingga kan harusnya ini 7 jatuh, 7 bangun ya. Nah, ini kenapa 8 bangun? Nah, ini sebenarnya menariknya adalah ada filsafat atau filosofi Buddhism di sini yang mengatakan bahwa manusia itu pertama kali dia harus berdiri dulu. Ya, ini ya walaupun dalam pengalaman kita orang begitu lahir kan tidak bisa langsung berdiri, tapi jatuh merangkak dulu, baru kemudian dia ada satu fase di mana dia berdiri. Nah, inilah ini dihitung sebagai yang pertama ya. Jadi yang pertama. Jadi bangkit, jatuh, bangkit. Jadi selalu kalau misalnya jatuhnya ini adalah bilangan n, maka bangkitnya itu adalah n+1 begitu ya. Ya, nah ini yang kita akan lihat di sini bahwa Shichiten Hakki ini artinya jadi 7 kali jatuh dan 8 kali harus bangun ya. Nah,
saya sangat suka ya dengan Shiten Haki ini karena ini artinya adalah bahwa dalam suasana apapun kita harus terus pantang mundur ya, pantang mundur. Jadi artinya kita jatuh pun harus bangkit lagi, jatuh pun bangkit lagi. Jadi ini adalah suatu kualitas sikap batin ya, di mana kita tidak mudah menyerah. Ini adalah Shichiten Haki atau Nanakorobi Hachioki. Nanakorobi Hachioki. Jadi ya ini satu kotowaza atau pepatah yang mungkin bisa saya sampaikan malam hari ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah lama di Jepang ya kata ini itu mungkin sudah sering-sering dipakai ya, Shiten Haki ya. Namun buat mereka yang masih belajar ya ini mungkin kita bisa hafalkan ya. Nah, saya mau share juga dalam kita berbisnis ya, dalam arti istilahnya dalam kalau misalnya kita di meja perundingan atau kita lagi lagi ngobrol santai dengan partner bisnis kita orang Jepang ya. Nah, jika kita orang asing ya, jadi kadang-kadang mereka kadang-kadang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya, tiba-tiba menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau children talk ya. Nah, karena kita orang asing ya. Nah, tapi ini adalah salah satu strategi saya. Jadi saya kadang-kadang memang menghafalkan beberapa pepatah-pepatah ya, terutama yang menggunakan Yoji Juguko, karena buat orang Jepang pun Yoji Juguko ini sesuatu yang sulit ya. Nah, dan saya pasti latihan dari pronunciation-nya dengan tepat ya, karena ketika pada saat engkai ya, atau pada saat makan sama-sama dengan mereka, terus kemudian kita fail atau kita gagal untuk mengucapkannya, ini kita kehilangan momentum tersebut gitu ya. Jadi kehilangan momentum kita dilihat sebagai seorang yang kredibel ya. Ya. Nah, jadi artinya bahwa kalau misalnya kita bisa mengucapkan atau mengerti beberapa kotowaza yang susah pun, artinya untuk diajak bisnis kita juga dianggap mampu ya untuk menjadi partnernya orang Jepang tersebut ya. Ya. Nah, inilah yang kita bisa jadikan juga sebagai salah satu strategi bagaimana kita mendapatkan pekerjaan atau kita mendapatkan ya bisnis ya bersama dengan partner kita orang Jepang. Ya, oke. Kita mungkin baca sekali lagi Shichiten Haki Nanakorobi Hachioki. Nanakorobi Hachioki. Shichiten Haki Nanakorobi Hachioki. Ini sama ya. Ya, nah kalau Anda misalnya sulit menggunakan onyomi ya, yaitu Shichiten Haki, jadi semacam seperti susah untuk dikeluarkan ya, karena kita bilang Shichiten itu juga ada suara yang seperti sulit diucapkan ya. Nah, apalagi semacam haki juga kan, Shichiten Haki kan agak susah. Makanya kita bisa memilih untuk mengucapkan dalam versi kunyominya, yaitu Nanakorobi Hachioki. Ya. Jadi oke, jadi hari ini mungkin saya hanya akan share mengenai pepatah ini. Ini adalah salah satu strategi juga ya yang saya pakai ketika saya akan melakukan satu meeting dengan perusahaan Jepang ya. Nah, sehingga kalau misalnya kata-kata yang saya pakai ini kan kadang-kadang kita bisa aja lupa ya. Tapi kalau memang misalnya ada beberapa yang memang kita ingin hafalkan, ini juga istilahnya akan memudahkan kita untuk nanti pada saat bicara dengan klien itu kita bisa impress mereka. Oke, terima kasih. Apa tadi? Shichiten Haki Nanakorobi Hachioki. Terima kasih.